Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan April, minggu ke-17, tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan implikasinya. Bagian kedua. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik ke-48. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Topik ke-49, kehidupan lama, baru, dan baru yang dibangkitkan. Kedua video dari kedua topik sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan saksikan. Topik ke-50, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Yesus Kristus. Kita masuk di dalam topik ke-50, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pernyataan Kristus mati untuk semua. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan. Karena semua telah berbuat dosa. Oleh karena semuanya membutuhkan juru selamat. Tapi sayangnya, tidak semua memilih dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tidak semua membuat tanggapan, respon khusus untuk percaya, datang, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kristus mati untuk semua. Tidak ada yang dikecualikan. Dan semua yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan hidup baru, sifat baru, hidup kebangkitan Kristus. Maka semua orang yang percaya kepada Anak Allah dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus dengan hidup yang baru. Sehingga mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tapi harus hidup untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kita dan dibangkitkan. Dan kita tidak boleh meremehkan kedahsyatan kebangkitan yang mulia itu.
Kristus mati untuk semua. Dan keselamatan adalah anugerah cuma-cuma yang tersedia bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Khotbah singkat di dalam YouTube bersifat publik, tidak hanya untuk para subscriber. Berdoa supaya khotbah singkat ini juga didengarkan oleh mereka yang belum percaya. Dikatakan keselamatan adalah anugerah cuma-cuma yang tersedia bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena karunia hidup kebangkitannya hanya bagi mereka yang percaya kepadanya sebagai juru selamat. Terima dulu sebagai Tuhan dan juru selamat. Ada kehidupan yang baru. Lalu terima kebangkitannya bagi yang percaya. Semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat diberikan hidup kebangkitannya. Hidup baru kita di dalam Kristus. Tetapi seandainya Kristus mati tanpa dibangkitkan, maka kita tidak akan memiliki juru selamat yang hidup. Meskipun dosa-dosa kita sudah diampuni di Kalvari, tetapi tanpa juru selamat yang dibangkitkan, tanpa juru selamat yang hidup, kematian dan neraka tidak bisa ditaklukkan. Dan kita tidak akan pernah diberikan kehidupan Kristus yang baru. Perikop 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 menggambarkan seruan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus. Penting bagi mereka untuk memahami mengapa Paulus terus berkhotbah meskipun melalui tugasnya ia mengalami begitu banyak penderitaan baginya. Namun kasih Kristus memaksa Paulus untuk terus memberitahu kepada semua orang bahwa mereka perlu diperdamaikan dengan Allah melalui iman di dalam Kristus, sama seperti dirinya dahulu. Di dalam Kristus, Allah tidak menghitung dosa orang, tetapi memberi mereka penghargaan atas kehidupan Kristus yang benar. Sebagai utusan Kristus, Paulus memohon kepada semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Demikian pula, tidak hanya untuk jemaat di Korintus, namun juga untuk seluruh umat percaya saat ini melalui iman di dalam Kristus. Paulus telah menggambarkan peran Kristus sebagai pengganti kematian kita. Yesus menggantikan manusia untuk membayar dosa setiap orang.
kematian itu menyediakan pengampunan dosa bagi mereka yang percaya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 13 dan 14. Yesus berdarah dan mati demi orang berdosa, namun kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Paulus telah mengatakan bahwa ia dikendalikan dan diwajibkan oleh kasih Kristus untuk menyampaikan pesan ini kepada lebih banyak orang lagi. Dan saya meneruskan melalui media sosial. Dan saya berdoa, mereka yang mendengarkan khotbah singkat ini juga meneruskan kepada orang-orang lain. Kristus bermaksud agar mereka yang menerima kematiannya karena dosa mereka akan menanggapi dengan mati terhadap keegoisan, agar hidup tanpa pamrih bagi dia. Sesungguhnya kita yang hidup oleh karena kasih karunia menerima hidup kebangkitannya, tentu saja sekarang kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk kita dan juga dibangkitkan. Sebagai kesimpulan, sekaligus implikasi yang perlu direnungkan dan dilaksanakan oleh setiap umat percaya yang memiliki kehidupan baru yang sudah dibangkitkan, seperti Yesus Kristus. Perhatikan isi topik khotbah 49, kehidupan lama, baru, dan baru yang dibangkitkan. Kristus tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita, untuk membayar harga dosa kita, tapi dia mati bagi dosa kita, agar kuasa dosa dihancurkan dalam kehidupan semua orang yang percaya kepada Kristus. Firman Tuhan tidak memberitahu kita tentang peri yang baik, yang tidak dapat memahami fantasi yang fantastis. Ini adalah kebenaran. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengambil hati dari kebenaran firman Tuhan dan menjalani kehidupan yang salah melalui ketidakpercayaannya. Tuhan ingin kita percaya firman-Nya, memperhitungkan firman-Nya sebagai fakta, dan kemudian bertindak atas firman-Nya. Kita sekarang adalah bagian dari ciptaan baru, karena kita telah menerima hidup baru. Hidup baru Kristus yang diberikan kepada kita ketika kita pertama kali percaya. Dan sekarang kita harus menganggap diri kita hidup dalam Kristus yang sudah dibangkitkan. Hidup dengan hakikat hidup yang baru. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan kebangkitan Yesus hidup
untuk selamanya. Tidak hanya bagi dia, namun juga bagi setiap umat percaya yang kehidupannya telah dibangkitkan dari kematian, mencakup kesehatan fisik yang menyebabkan kita lemah dan sakit, aspek rohani, kemandulan rohani yang mengakibatkan tidak menghasilkan buah kekudusan bagi Tuhan. Tidak hanya bagi dia, namun bagi setiap umat percaya yang kehidupannya telah dibangkitkan dari kematian kepada kehidupan yang kekal dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya.